Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat menempuh tahun ajaran baru 2020-2021 meskipun dalam keadaan masih pandemi virus corona dan belajar dari rumah. Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti menjalani pembelajaran jarak jauh melalui daring ini. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengampu pelajaran PPKN untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 seluruh jurusan. Untuk bab kali ini adalah kita akan membahas bab tentang ancaman terhadap bangsa dan negara. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang.
Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika dua kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. Dua agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. 7. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wei Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih.
Tanah airku tidak